Pemerintah menargetkan penjualan obligasi retail Indonesia seri 011 akan tercapai dalam 2 pekan. Masyarakat kelas menengah menjadi sasaran penjualan ori seri 11. Dirjen Pengelolaan Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan meyakini bahwa meningkatnya kelas menengah di Indonesia dapat menjadi keuntungan dan target utama ori. Robert menekankan target penjualan ori sebesar 20 triliun rupiah akan tercapai dalam 2 minggu. Robert juga mengatakan penawaran perdana ori hanya diperuntukkan individu warga negara Indonesia dengan pembelian 5 juta hingga 3 triliun rupiah. Robert menambahkan setelah 1 bulan ori dapat diperdagangkan dan masuk pasar modal. Kalau melihat pemesanan 3 hari ini adalah cukup banyak peminatnya lah, kan dalam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sudah dapat 7,7 triliun, targetnya 20 triliun. So yogianya ini termasuk. Penerbitan obligasi retail menjadi alternatif investor di pasar keuangan dengan nilai kupon relatif besar. Obligasi retail menjanjikan keuntungan buat investor retail di mana sejauh mana daya tarik surat utang negara retail terutama di tengah ancaman inflasi dan suku bunga. Kita akan langsung membahasnya bersama Direktur Surat Utang Negara Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Ibu Loto Srinaita Ginting. Selamat datang di Market Corner, Ibu. Nah, ini kita melihat struktur dari ori itu sendiri dibandingkan dengan ori 10 seperti apa? Pada dasarnya ori 011 ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan terhadap ori sebelumnya. Dari sisi kupon hampir sama juga, yaitu di kupon 8,5%. Ya? Nah, mungkin yang agak membedakan adalah dari sisi minimum holding periodnya. Pada ori 10 itu sekitar 36 hari. Jadi artinya investor setelah membeli sebelum 36 hari itu dia belum boleh menjualnya. Dia harus menahan. Nah, untuk ori 11 ini dia sudah bisa memindah tangankan setelah 24 hari. Jadi lebih pendek. Dan kemudian dia masa penawarannya itu antara tanggal 1 sampai dengan 16 Oktober. Ya? Dan pembelian minimalnya sama juga 5 juta rupiah atau 5 unit dan tiap kelipatan 5 juta. Jadi 5, 10, 15 dan maksimum pembelian ataupun pemesanan untuk satu investor itu kita batasi hanya 3 miliar per individu, seperti itu. Jadi ini juga bisa mencakup atau bisa menjangkau retail dari nasabah-nasabah mungkin yang menengah ke bawah, begitu ya Ibu ya? Ya. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang memang memiliki dana besar begitu, tetapi juga dibatasi pembeliannya ya? Ya, dan kita juga menariknya adalah karena pembayaran kupon yang bulanan itu tiap bulan itu yang kita tawarkan pada kali ini 8,5% itu bagi pembeli baik dia yang 5 juta, 50 juta atau 100 juta bahkan sampai dengan 3 miliar, dia itu mendapatkan kupon yang sama, tidak dibedakan seperti itu. Nah Ibu, kalau kita lihat ini ada 22 agen penjual ya, 18 perbankan dan 3 perusahaan sekuritas, betul Ibu? Kalau 21 ya. Kalau kita lihat sebenarnya bagaimana kemudahan dari masyarakat untuk memperolehnya? Mekanisme seperti apa Ibu untuk penawarannya? Sebenarnya karena kita sudah menerbitkan ori ini sejak tahun 2006 dan umumnya agen penjual kita juga agen penjual yang juga memasarkan ori dari sebelumnya itu, sehingga sebenarnya agen penjual dari 18 bank dan 3 perusahaan efek itu sangat sebenarnya dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia bagian barat atau di Jakarta, tapi juga Indonesia bagian tengah dan timur. Jadi sangat mudah, tinggal investor memiliki preferensi kemana, apakah mau ke bank atau perusahaan efek, dan kemudian tinggal menghubungi bank dan kemudian membuka rekening dana dan rekening surat berharga, kemudian menyampaikan fotokopi KTP dan mengisi formulir pemesanan. Setelah itu kita minta kepada agen penjual memberikan konfirmasi pendaftaran kita seperti itu. Bagaimana daya tarik dari ori sendiri? Mungkin kalau kita lihat surat utang negara dan dibandingkan dengan produk keuangan lainnya, begitu Ibu?
Ya, sebenarnya menurut kami bahwa ORI ini sebenarnya investasi yang sederhana, aman dan menguntungkan ya. Karena apa? Aman karena memang dijamin oleh undang-undang. Jadi sebenarnya walaupun kita batasi 3 miliar, apabila investor misalnya di pasar sekunder ingin menambah lagi pembeliannya, seberapapun dia beli itu dijamin oleh pemerintah. Jadi tidak ada pembatasan seperti deposito hanya sampai 2 miliar seperti itu. Betul. Dan kemudian tingkat kuponnya juga menarik karena kita selalu tawarkan di atas rata-rata tingkat deposito Bank BUMN. Kemudian juga ORI itu sendiri dapat diperdagangkan dan kemudian karena diperdagangkan dia itu ada potensi capital gain dan juga tingkat kuponnya itu tetap. Jadi sangat mudah menghitung return yang kita harapkan setiap bulannya karena dibayarkan bulanan. Betul. Kita bisa merencanakan bahwa tiap bulan kita mau dapat berapa sehingga kita bisa menghitung berapa unit yang harus kita investasikan sehingga return yang kita harapkan setiap bulan itu dapat memenuhi ekspektasi kita. Kemudian juga bisa dipinjamkan atau juga menjadi jaminan seperti itu. Baik, Ibu Loto, ini kalau kita lihat dikaitkan dengan inflasi ini kan juga banyak tantangannya Ibu ya, dan ancaman inflasi tinggi juga suku bunga ini Bu yang kompetitif. Ini bagaimana ini persaingan seperti ini dengan dikeluarkannya ORI 11? Ya, memang pada waktu kita menetapkan kupon ORI itu sebenarnya pemerintah sudah memperhitungkan ya beberapa faktor, di antaranya ekspektasi inflasi ke depan, kemudian juga tingkat yield dari surat utang negara yang tenornya itu setara dengan ORI yaitu sekitar 3 tahun, dan kita juga melihat inflasi tadi sudah, tapi juga kita melihat LPS rate, tingkat bunga penjaminan yang berlaku, kemudian BI rate seperti itu, dan juga kita lihat tingkat bunga rata-rata tadi dari Bank BUMN, dan juga kita mendengarkan masukan dari agen penjual, sehingga ketika kita menetapkan, kita sebenarnya sudah yakin bahwa tingkat kupon 8,5% ini adalah sangat menarik karena dapat dibandingkan bahwa untuk tenor sekitar 10 tahun saja masih di kisaran di bawah 8,5%. Ini tenor 3 tahun dan kuponnya bulanan. Satu-satunya instrumen yang dari surat utang negara yang dibayarkan bulanan adalah ORI ini, itu dia memperoleh kupon 8,5%. Jadi dijamin memang sangat menarik gitu. Baik Ibu Loto, tadi kita akan membahas ini bagaimana mekanisme nanti kita ingin mendapatkan capital gain yang baik begitu ya, perhitungan seperti apa, kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Market Corner. Kita melanjutkan dialog pagi ini. Nah Ibu, kalau capital gain ya, yang mungkin ini sangat diinginkan bagi nasabah, ini bagaimana ketika ada kenaikan dari nilai investasi ORI itu sendiri? Apakah memang saat itu harus dijual dengan kenaikan spreadnya sendiri, ataukah menunggu dari tenor tadi yang 3 tahun untuk bisa dicairkan? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya karena instrumen ORI itu dapat diperdagangkan, dia juga ada potensi capital gain. Nah, potensi capital gain itu kapan umumnya kita dapatkan? Bahwa
harga obligasi itu naik dari harga nominal pada waktu pembelian di perdana. Nah, biasanya kita peroleh ketika ada kecenderungan penurunan tingkat bunga umumnya atau adanya kelebihan permintaan dibandingkan supply seperti itu. Nah, kami pada dasarnya sebenarnya menghimbau setiap investor itu kalau bisa mendapatkan keuntungan dari ori. Nah, kerinduan kami sebenarnya investor pegang sampai jatuh tempo gitu. Tetapi kalau hendak mau menjual, jualah pada waktu memang masih ada keuntungan, yaitu pada waktu dalam posisi mendapatkan capital gain. Jadi harga orinya itu sudah premium seperti itu. Nah, pada saat itulah sebenarnya momen yang baik di mana investor tidak mengalami kerugian. Jangan jual ketika harga ori itu turun di bawah 100%. Itu salah satu proteksi ya Bu ya dari tidak mendapatkannya capital gain yang baik begitu ya, maksimal begitu ya. Lalu kalau kita lihat sebenarnya ke depannya tantangannya seperti apa untuk surat utang negara dan lainnya begitu Ibu, terkait dari beberapa produk perbankan dan juga ori seperti ini yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Ya, pada dasarnya memang pemerintah berusaha memang memperluas basis investor kita itu dengan menjangkau dan mengutamakan investor domestik ya, termasuk investor retail gitu ya. Dan menurut data kami sebenarnya ori ini sendiri porsinya itu masih sekitar 1,4% dari dana pihak ketiga. Jadi porsinya kecil sekali, sehingga kami melihat ke depan sebenarnya masih ada ruang untuk investor membeli lebih banyak ori, dan kami menganggap itu tidak akan mengganggu likuiditas di pasar karena seperti tadi porsinya masih kurang dari 2%. Jadi walaupun investor individu akan meningkatkan investasinya di surat utang negara maupun di ori, kami menganggap tidak akan mengganggu likuiditas perbankan. Baik, Ibu Loto, ini terakhir tips bagi nasabah yang mungkin ingin memiliki ori seperti apa? Ori 11 ini khususnya. Ya, kami ingatkan kembali bahwa sampai dengan kemarin progres penjualan ori 11 itu sangat baik, yaitu sekitar 14,5 triliun atau sekitar 72% gitu ya. Nah, ini mengindikasikan karena masih ada 6 hari lagi sisa masa penawaran, ini mengindikasikan bahwa minat atas ori ini begitu besar. Nah, oleh sebab itu kami mengingatkan kepada investor untuk tidak menahan rencana pembeliannya, bersegeralah gitu ya, mendatangi agen penjual dan mengisi formulir pemesanan, mengingat pemerintah sendiri menargetkan baru sekitar 20 triliun, hanya sekitar 20 triliun. Sementara yang sekarang capaiannya sampai kemarin sudah 14,5 triliun. Jadi dengan demikian kami menganggap progres penjualannya sangat baik, dan kami himbau kepada investor supaya jangan sampai ketinggalan. Baik, ini bisa menjadi referensi bagi para investor untuk berinvestasi. Terima kasih telah hadir di Market Corner, Ibu. Sama-sama, Bu Indri. Demikian dialog kita pemirsa. Akibat ketegangan antara Suriah dan Libanon, petani anggur di Libanon harus mengalami penurunan pendapatan. Ikuti informasinya sesaat lagi.